Hai Jesiers, tokoh Alkitab yang akan kita bahas di Fakta Alkitab kali ini tercatat dalam Alkitab mati dengan cara yang mengenaskan. Siapa dia? Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Tokoh Alkitab tersebut adalah Izebel. Berikut adalah fakta Alkitab mengenai tokoh wanita kontroversial tersebut. Latar belakang Izebel. Izebel adalah putri Etbaal. Dia adalah Raja Sidon atau Fenisia, sekaligus imam dewa Asyera dan dewa Baal. Izebel tumbuh sebagai putri raja di sebuah kerajaan yang kaya. Ia terbiasa hidup dalam gelimang kekayaan sehingga dia selalu memiliki orientasi dengan harta dan ketamakan. Menikahi raja ketujuh Israel, Ahab. Israel dan Sidon sudah lama memiliki hubungan erat dalam perdagangan. Kerajaan kafir tersebut memiliki pelabuhan laut yang besar sebagai pusat perdagangan banyak bangsa waktu itu. Kebutuhan kayu untuk pembangunan di Israel didatangkan dari Sidon dan sebagai gantinya, Israel mengirimkan bahan makanan. Jadi, pernikahan Ahab dan Izebel didasari oleh kepentingan politik belaka. Peristiwa bukti ketamakan Izebel. Di Israel, ada seorang pemilik kebun anggur bernama Nabot. Ia menolak untuk menjual kebun anggurnya. Ahab berencana menjadikan kebun anggur itu menjadi kebun sayur. Raja Ahab tidak menyukai sikap tersebut. Meskipun Nabot melakukan penolakan dengan dasar firman Tuhan, yaitu Tuhan tidak memperkenakan Nabot menjual warisan leluhur. Reaksi Ahab disambut oleh Izebel dengan tindakan keji. Ia merencanakan pembunuhan pada Nabot. Ia mengarang rencana untuk mendapatkan kebun anggur itu. Izebel membayar saksi-saksi palsu untuk memberatkan Nabot bahwa pemilik kebun anggur itu telah menghujat Allah dan raja. Akibat tuduhan palsu itu, Nabot menerima hukuman rajam sampai mati. Sesudah itu, Izebel mengambil alih kebun anggur Nabot dengan leluasa. Istri yang dominan. Izebel adalah istri yang dominan atas Ahab. Raja Israel ini bagaikan boneka di tangan Izebel. Dengan mudahnya, Izebel bisa melaksanakan rencana-rencana jahatnya, termasuk pengaruh Izebel terhadap keyakinan Ahab. Hal ini membuat Ahab mendua hati. Ia tetap menyembah Tuhan, tapi ia juga menyembah Baal. Mempengaruhi bangsa Israel menyembah Baal. Izebel menggunakan kekuasaan untuk menjadikan agama Baal dan Asyera menjadi agama resmi Israel. Ia menggunakan anggaran negara untuk memelihara kehidupan ratusan nabi-nabi Baal dan Asyera yang sengaja didatangkan ke Israel. Kehadiran para pemuka agama kafir itu melengkapi pembangunan berbagai sarana ibadah Baal dan Asyera yang dilakukan Ahab di wilayah Israel. 1 Raja-Raja 16 ayat 31-32. Satu-satunya orang yang membuat Nabi Elia gentar. Izebel dikenal sebagai orang yang sangat taat dan setia dengan agamanya. Ia bahkan tidak segan-segan melenyapkan nabi-nabi Tuhan atas agama. Hal tersebut yang membuat Elia menjadi gentar ketika mendapat ancaman dari Izebel. Elia tercatat dalam Alkitab ketakutan dan melarikan diri hingga meminta Tuhan mencabut nyawanya. Kematian tragis Izebel. Dalam 2 Raja-Raja 9, Alkitab mencatat bahwa kematian tragis Izebel sudah dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Melalui perantaraan nabi lain menyampaikan nubuatan tersebut kepada Raja Israel bernama Yehu. Berikutnya, dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30-37, nubuatan Elisa benar-benar terjadi. Izebel dengan sengaja dijatuhkan dari jendela istana oleh pegawainya sendiri. Darahnya memercik ke dinding, mayatnya diinjak-injak kuda, dan pada saat tubuhnya hendak dikuburkan, yang tersisa adalah kepala, kedua telapak tangan, dan kedua kakinya. Izebel bukanlah tokoh yang patut kita contoh, namun melalui kisahnya kita dapat belajar bahwa Allah tetap berdaulat dan kejahatan pasti akan dikalahkan. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan perilaku buruk, apakah itu keserakahan, iri, kebencian, dan lain sebagainya, maka ini waktu yang tepat Anda perlu bicara dengan seseorang. Anda bisa bertemu pendeta, mentor, konselor, atau sahabat dekat. Anda juga dapat menghubungi call center kami, Sahabat 24, sekarang juga. Sahabat 24 siap mendoakan dan melayani 24 jam. Sampai di sini dulu Fakta Alkitab hari ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Sampai ketemu di episode berikutnya.